Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Seperti biasa, salam kenal untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Dan pastinya saya mau ngucapin makasih banyak untuk kalian semua yang udah subscribe channel YouTube saya. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Oke, langsung aja di video kali ini saya cuman mau nge-reaction salah satu video yang mana Dato Sri Siti Nurhaliza dan Lisa Hanim itu nyanyiin lagu Jerat Percintaan dan Gelisah Mimpi di acara AIM 2022. Dan tanpa lama-lama sekarang saya mau lihat videonya seperti apa dan mau langsung ngasih reaction di depan kalian semua. Oke, sekarang kita putar videonya dan kita tonton. Oke, di situ panggungnya bener-bener terlihat megah dan mewah banget ya, panggung AIM 2022 itu. Oke. Kita terperangkap sudah dalam jerat percintaan yang tidak disangkakan. Oke, kalau misalkan menurut saya ya, saya tidak bisa mengkoreksi atau nge-reaction tentang suara dan tentang aksi panggung dari Dato Siti Nurhaliza, karena memang Dato Siti Nurhaliza itu kalau menurut aku itu adalah salah satu penyanyi terpaling top nomor satu di Malaysia. Bahkan beliau itu adalah penyanyi yang paling terkenal, maksudnya penyanyi orang Malaysia yang paling terkenal di Indonesia gitu, karena beliau juga berkata kalau misalkan Indonesia itu adalah rumah kedua dari beliau gitu. Dan dari dulu ya, saya herannya dari dulu, dari tahun 2000-an, pokoknya dari pertama kali beliau nyanyi itu di Indonesia itu amat sangat terkenal banget gitu, dan semua orang pasti hafal dengan lagu-lagu dari Dato Siti Nurhaliza. Dan suaranya itu benar-benar dari dulu sampai sekarang itu kebeningan suaranya dan kejernihan suaranya itu malah makin kesini itu malah makin bagus gitu. Jadi dia nyanyiin lagu Jerat Percintaan. Lagu Jerat Percintaan ini lagu yang udah lama banget gitu, dan sekarang masih dinyanyiin sampai sekarang di 2022. Tapi kalau misalkan dia nyanyi itu di setiap persembahan yang dia sajikan itu, jadi meskipun lagunya itu udah lagu lama tapi terdengar seperti lagu-lagu masa kini, maksudnya terdengar tidak seperti lagu zaman dulu gitu, kayak terdengar seperti lagu baru lagi dan lagu baru lagi, padahal ini lagunya lagu lama dari beliau sendiri gitu ya. Kalau soal suara, udah tidak diragukan lagi tentang suara dan aksi panggung dari Dato Siti Nurhaliza itu. Kita pastinya udah ngacungin ribuan jempol untuk setiap persembahan dari Dato Siti Nurhaliza itu selalu memukau dan selalu bikin semua orang terpesona gitu ya. Oke. Oke, cantik banget ya. Oke, jadi dia juga kalau soal suara, tentang apapun yang dia bawakan itu, tentang lagu apapun yang dia bawakan gitu, dia selalu menyanyikan, meskipun dia nyanyiin lagu orang lain, dia selalu nyanyiinnya itu gaya dia sendiri gitu. Maksudnya karakter suaranya itu tidak pernah berubah, meskipun dia nyanyiin lagu orang lain itu serasa dia nyanyi lagu dia sendiri gitu, dan terdengarnya seperti dia sedang menyanyikan lagunya sendiri. Mau nyanyi lagu barat, mau nyanyi lagu Melayu, mau nyanyi lagu genre apapun, dia selalu mengubah lagu orang lain itu seperti menjadi lagu miliknya sendiri. Itulah kelebihan dari Dato Siti Nurhaliza. Dan soal segi teknik bernyanyi itu udah nomor satu banget gitu, dan suaranya itu tidak pernah saya tidak pernah mendengar suara kalau misalkan Dato Siti Nurhaliza ini nyanyi, tidak pernah maksudnya mendengar
suaranya serak atau apa, suaranya itu selalu maksudnya selalu lembut, terdengar lantang dan kayak jernih banget gitu, suaranya itu bener-bener jernih banget gitu. Oke. Apabila aku sedar diri, siapakah aku ini? Oke. Aku bertanya sendiri, apakah Oke. akan terjadi? Oh my god. Jadi bener-bener ya, suara Dato Siti Nurhaliza itu nggak pernah berubah dari dulu. Makin kesini itu malah makin bener-bener dahsyat gitu suaranya itu. Dari nada rendahnya, dari pas bagian dia di awal nyanyi sampai pertengahan itu dia kayak menceritakan cerita yang ada di lirik lagunya itu dengan baik, bener-bener baik gitu. Jadi ini ceritanya itu sampai kepada para pendengar gitu, dan para pendengar dan para penonton itu pastinya seperti berada pada lirik lagu tersebut. Jadi ceritanya itu sampai ke hati para pendengar maksudnya, dan dia itu nyanyi itu seperti bener-bener bercerita gitu. Nyanyinya itu seperti mengalun tapi seperti bercerita dalam bernyanyi gitu, seperti bercerita dalam nyanyiannya. Dan pas barusan pas nada tingginya itu benar-benar oh my god, untuk untuk orang yang sudah senior banget biasanya tidak suaranya itu akan berubah ya, maksudnya suara umur usia itu biasanya mengubah suara gitu, mengubah suara seseorang, tapi suaranya itu malah kesini makin kesini suara Dato Siti Nurhaliza itu makin bener-bener matang gitu, dan penjiwaannya terus penghayatannya bener-bener sampai gitu, maksudnya ceritanya bener-bener sampai ke para pendengar gitu ya. Oke. Ini kayak beda suaranya. Oke. Oh, oke. Jadi pembagian suaranya. Oh my god. Ini siapa ya tadi yang siapa? Liza Hanim. Oke. Ini juga penyanyi senior ya, penyanyi senior Malaysia ya, oke. Ganti lagu kayaknya ya. Oke. Oke, jadi di sini ganti lagu ya. Tadi lagunya Jerat Percintaan, sekarang lagunya Gelisah Mimpi, dan yang bawain ini adalah Liza Hanim, mungkin lagunya sendiri ya. Dan beliau juga suaranya bener-bener, dia penyanyi senior juga sepertinya, tapi suaranya juga masih terjaga, maksudnya suaranya masih terjaga banget gitu, dan power suaranya bener-bener masih terjaga. Ini memang penyanyi-penyanyi Malaysia itu mempunyai tingkat kualitas suara yang benar-benar, meskipun mereka sudah berumur, maksudnya meskipun mereka udah maksudnya penyanyi zaman dulu, tapi suara-suara mereka itu masih terjaga dan benar-benar powernya itu masih stabil banget gitu. Oke. Oh my god.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan Siti Nurhaliza nyanyi lagu siapapun, dia bisa mengubah lagu itu menjadi seperti lagu miliknya ya. Karena memang suaranya itu masuk, maksudnya semua jenis lagu, jenis genre itu selalu suara dari Dato Siti Nurhaliza itu selalu masuk ke lagu apapun itu, dan dia mempunyai karakter suara atau karakter suara yang benar-benar lain daripada yang lainnya gitu, yang benar-benar karakter suaranya kuat gitu. Tapi kalau biasanya kan orang yang nyanyiin lagu orang lain itu agak sedikit berubah ya suaranya, agak sedikit terpancing dengan lagu orang, lagu atau kekentalan dengan suara orang yang bawain lagu tersebut gitu, kepancing gitu. Tapi kalau misalkan Dato Siti Nurhaliza itu tidak kepancing dengan lagu siapapun, bahkan dia bisa mengubah lagu orang lain atau lagu yang sering dinyanyiin orang lain itu seperti lagunya sendiri gitu. Dan powernya itu bener-bener oh my god, kalau misalkan soal power, nada-nada tinggi itu dari Dato Siti Nurhaliza itu bener-bener selalu terdengar enak banget gitu, selalu terdengar merdu, enak banget gitu didengar gitu. Dan ini untuk siapa? Dan Lisa Hanim juga, ini benar-benar suaranya powerful banget gitu, mempunyai kualitas suara yang begitu cemerlang ya, mempunyai kualitas suara yang karakternya juga berbeda, maksudnya mempunyai karakter tersendiri gitu. Dan dia juga mempunyai skill dan kemampuan yang benar-benar masih terjaga gitu ya. Oke. 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 Sebelum tirai dusta menjadi raja asmara, gelisah mimpi datang, usahlah percaya. Oke. Oh my god, jadi ini adalah duet yang bener-bener spektakuler banget ya. Maksudnya ini dari suara mereka itu ya, dari suara Dato Siti Nurhaliza itu yang benar-benar bening banget gitu suaranya pas di bagian awal pas masuk, terus pertengahan, terus bagian nada-nada tinggi itu suaranya itu dari suara kedua ini ya, dari suara Dato Siti Nurhaliza maupun Lisa Hanim ini mempunyai karakter suara yang benar-benar berbeda dan mempunyai ciri khas tersendiri ya di antara mereka. Terus tentang kalau misalkan tentang suara, tentang penjiwaan, tentang aksi panggung, tentang semuanya itu benar-benar komplit banget gitu. Apalagi Dato Siti Nurhaliza itu udah benar-benar senior banget, dan Lisa Hanim juga udah senior banget. Tapi anehnya itu para penyanyi dari Malaysia itu meskipun mereka udah berumur gitu ya, meskipun mereka udah maksudnya umurnya udah 35-40 gitu, masih bener-bener, atau 40 ke atas itu masih bener-bener suaranya itu tetap stabil dan terjaga banget gitu. Dan suara-suaranya itu pas nyanyiin lagu nada tinggi itu tidak ada false atau tidak berubah sama sekali, maksudnya tidak goyang gitu. Kestabilan dari suara mereka itu malah makin kesini itu makin matang gitu. Dan saya sebagai pendengar, sebagai penonton itu pastinya amat sangat menikmati dengan persembahan yang telah mereka berikan gitu. Jadi kayak bener-bener takjub gitu, kayak terpesona dengan penampilan yang mereka tampilkan di ajang di panggung AIM 2022 ini. Dan menurut saya reaction saya dari awal sampai akhir, keduanya memiliki suara yang benar-benar menakjubkan ya, mempunyai ciri khas yang benar-benar ciri khas karakter suara tersendiri di antara mereka. Dan penjiwaan, perpaduan antara mereka nyanyiin lagu mereka satu sama lain itu benar-benar
terdengar spektakuler banget, pokoknya nggak bisa berkata-kata kalau misalkan saya ngereactionin tentang aksi panggung. Oke, kalau tentang suara saya tidak bisa ya ngereactionin tentang suara mereka, karena suara mereka itu benar-benar ini mah harus apa namanya, harus ahli vokal yang memberikan reaksi tentang suara mereka. Tapi kalau misalkan pertunjukan dari awal sampai akhir itu benar-benar spektakuler banget. Oke, langsung aja. Dan buat kalian semua yang udah subscribe channel YouTube saya, makasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan insya Allah see you again in other video. Oke, bye bye.